Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Oke anak-anak, untuk video kali ini kita akan membahas tentang soal minggu lalu tentang jurnal umum ya. Jadi sekarang adalah pembahasan tentang jurnal umum. Jadi kemarin soalnya ini ya. Nah, ini transaksi yang sudah kita analisis dan kita tulis akun-akunnya di sebelahnya transaksinya. Jadi ini sudah lengkap dengan analisisnya yang kemarin. Nah, gitu ya. Jadi sama caranya, kita analisis dulu, kemudian kita tulis di sebelahnya soal, jadi di sebelahnya transaksi, biar mempermudah dalam penyusunan jurnal umum. Jadi jurnal umum itu, nah kolomnya seperti ini. Jadi ada nama perusahaan di sini, nanti berhubung di sini di soal tadi itu tidak ada perusahaannya, jadi kita tulis saja di sini ada nama perusahaan, kemudian jurnal umum per 31 Januari 2011. Jadi sesuai dengan soalnya. Nah, terdiri dari kolom tanggal, perkiraan, ref, kolom debit dan kolom kredit. Nah, gitu. Lalu dalam menyusun jurnal umum itu yang harus kita ingat atau perhatikan adalah konsep ini, peletakan harta, utang, modal, pendapatan, beban di bagaimana jika diletakkan di sisi debit dan bagaimana jika diletakkan di sisi kredit. Nah, ini harus tahu ya anak-anak ya. Nah, jadi jika harta bertambah maka diletakkan di sisi debit. Kita ingatkan dulu, jika harta berkurang maka diletakkan di sisi kredit. Kemudian jika utang bertambah maka diletakkan di sisi kredit, sedangkan utang berkurang diletakkan di sisi debit. Kemudian kalau modal bertambah letaknya di sisi kredit, modal berkurang letaknya di sisi debit. Kemudian pendapatan bertambah letaknya di sisi kredit, jika berkurang letaknya di sisi debit. Beban bertambah di sisi debit, beban berkurang di sisi kredit. Prive bertambah sisi debit, prive berkurang sisi kredit. Yang dilingkari ini itu tidak akan ditemukan di jurnal umum, tetapi bisa terjadi di AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, karena sekarang kita menyusun jurnal umum, berarti kita fokuskan di sini yang tidak dilingkari ya. Oke, kita coba analisis dulu seperti yang kita lakukan kemarin. Nah, sekarang di tanggal 2 Januari atau transaksi yang pertama, di sini Aulia menyerahkan modal ke perusahaan sebesar 15 juta. Kemarin analisisnya adalah kas plus dan modal plus. Jadi kas bertambah, modal bertambah. Nah, setelah dianalisis begini, kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini kas plus. Ini kan ada kas plus. Nah, kita lihat di mana ada kas. Nah, ini ada kas. Ya kan? Kas masuk dalam kategori harta. Sekarang kita lihat di sini, jika kas bertambah, maka diletakkan di sisi debit. Gitu ya. Jadi di sini jika kas bertambah maka diletakkan di sisi debit. Nah, sekarang kita lihat berarti kita tulis di sini debit. Jadi kasih keterangan di sini debit. Kemudian modal bertambah. Kita lihat di sini lagi. Modal bertambah. Nah, ini letaknya di sisi kredit. Nah, kita kasih keterangan di modal. Ini berarti kredit atau K. Nah, gini ya, nanti biar mudah. Lalu kita lihat transaksi
tanggal 2 dulu, tanggal 5 Januari ya, yang kedua. Beban sewa bertambah. Jadi kalau misalnya kita menyusun jurnal umum, nah di sini kan kemarin kalau PDA beban itu mengurangi modal kan ya. Nah, kalau di jurnal umum berarti tidak boleh modal, yang ditulis adalah beban sewanya atau keterangannya ya. Jadi beban sewanya. Jadi modalnya tidak boleh ditulis lagi di jurnal umum, yang ditulis adalah beban sewa gitu ya. Nah, sekarang beban sewa bertambah, kita lihat di sini. Beban mana beban? Nah, ini ada beban sewa. Beban bertambah. Ini letaknya di sisi debit. Berarti di sini ditulis debit. Nah, gini biar mudah ya. Kemudian kas berkurang. Nah, kita lihat kas di sini. Mana kas? Nah, ini ada kas. Kemudian kas berkurang. Mana kasnya berkurang? Nah, di sini ada kas berkurang, letaknya di sisi kredit. Nah, di sini kita kasih keterangan kredit. Nah, udah ya. Oke, kemudian transaksi yang ketiga. Dibeli peralatan kantor secara kredit 1.500.000. Kemarin akunnya adalah peralatan bertambah karena membeli peralatan, kemudian utang usahanya bertambah karena membeli secara kredit. Nah, akun peralatan bertambah, kita lihat akun peralatannya. Mana ada peralatan di sini? Nah, ini peralatan. Kita lihat di sini. Peralatannya tadi bertambah, ini kan? Letaknya berada di sisi debit. Nah, kemudian kita tulis di sebelahnya sini. Peralatan, kasih keterangan D, berarti tandanya adalah di sisi debit. Kemudian utang usaha bertambah. Kita lihat di sini utang usaha mana? Nah, ini ada utang usaha. Kita lihat utang usaha bertambah, letaknya di sisi kredit. Berarti kita kasih keterangan di sebelahnya utang usaha kredit. Nah, sudah ya. Kemudian tanggal 8 dibeli komputer seharga 2 juta, sama ya. Dibayar tunai 750.000, jadi ada 3 akun. Peralatan bertambah, kas berkurang, hutang usaha bertambah. Nah, sekarang peralatan bertambah. Kita lihat peralatan di sini. Nah, ini ada peralatan bertambah, letaknya di sisi debit. Nah, kita kasih keterangan di sini debit. Nah, kemudian kas berkurang. Nah, kita lihat di sini kas, kolom kas. Kemudian kasnya berkurang, letaknya di sisi kredit. Nah, kita kasih keterangan di sini K. Nah, gini ya. Kemudian utang usaha bertambah. Nah, kita lihat di sini utang usaha, mana utang? Nah, ini ada utang usaha bertambah, letaknya di sisi kredit. Nah, berarti utang usahanya di sini dikasih keterangan K. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya tanggal 10 dibeli perlengkapan secara tunai. Berarti perlengkapannya bertambah, kasnya min. Kita lihat perlengkapannya dulu. Perlengkapan bertambah, lihat di sini ada perlengkapan. Nah, ini perlengkapan. Perlengkapan bertambah, letaknya di sisi debit. Nah, kita tulis di sini D. Kemudian kas berkurang, kas, ini kas ya. Kemudian kasnya berkurang, letaknya di sisi kredit. Nah, kita tulis di sini K. Nah, gini ya. Kemudian diterima kas untuk pekerjaan yang dilakukan 17.500.000. Nah, menerima kas berarti kasnya bertambah. Kemudian di sini ada modal, modalnya tidak boleh ditulis. Yang ditulis adalah pendapatan jasanya ya. Kas bertambah, kas bertambah, letaknya di sisi debit. Nah, kita tulis di sini D. Kemudian pendapatan jasa plus. Nah, ini pendapatan jasa bertambah, letaknya di sisi
kredit. Nah, kita tandai di sini K. Ya. Kemudian yang tanggal 15 dibayar premi. Nah, ada beban asuransi plus dan kas main. Yang ditulis beban asuransinya bukan modalnya ya. Beban. Nah, beban bertambah, letaknya sisi debit. Kita kasih keterangan D. Kas berkurang. Kas berkurang, letaknya sisi kredit. Kita kasih keterangan K. Dah, tanggal 23 dilakukan pekerjaan yang telah selesai tetapi uangnya belum diterima. Berarti piutang usahanya plus pendapatan jasa plus. Piutang usaha kita lihat di sini. Nah, ini piutang usaha bertambah, letaknya debit. Nah, berarti dikasih keterangan D. Pendapatan jasa plus. Pendapatan jasa bertambah, letaknya kredit. Nah, di sini di kredit. Nah, oke, selanjutnya kita geser. Nah, oke, selanjutnya tanggal 24. Nah, diterima faktur untuk pembelian komputer yang akan dibayar untuk bulan Februari. Nah, membeli peralatan secara kredit berarti peralatannya plus, hutang usaha plus. Kita lihat di sini. Nah, peralatan plus debit. Berarti ditulis di sebelahnya sini debit. Hutang usaha plus kredit. Berarti ditulis di sebelahnya sini kredit. Kemudian tanggal 29 dibayar beban asuransi. Nah, beban asuransi plus kas main. Beban plus debit. Ya. Kas main kredit. Kas main kredit. Nah kan kalau sudah dianalisis jadi tinggal letakkan debit kreditnya. Kemudian dibayar kas untuk pembayaran utang. Bayar utang berarti kas main, utang usaha juga main. Kas main kredit. Utang usaha main debit. Nah, ada debit dan ada kredit. Ada kredit pasti ada debit. Jurnal umum itu gitu ya. Jadi harus ada debit dan kreditnya. Kemudian beban gaji plus beban tadi plus debit kas main kredit ya. Oke. Kemudian dibayar kepada kreditur berarti membayar utang. Kas main utang main. Kas main kredit. Nah, tulis di sini. K. Hutang usaha main debit. Ini berarti debit. Nah, harus ada debit kredit ya. Kemudian prefer mengambil untuk keperluan pribadi berarti kas main prefer plus kas main kredit. Nah, prefer sekarang. Prefer plus debit. Nah, dah gini ya. Jadi gini caranya anak-anak. Jadi kita awal-awal boleh melihat konsep ini ya. Tapi untuk selanjutnya nanti kalian harus paham dan kalian juga harus hafal peletakan debit dan kreditnya ya. Nih, kemudian sekarang sudah selesai kita analisis debit kreditnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat setiap transaksi ada debit dan ada kredit. Jadi kalau ada kredit pasti ada debit. Kalau ada debit pasti ada kredit. Jadi jurnal umum itu antara debit dan kredit harus ada. Nah, gitu ya. Jadi antara debit dan kredit nilainya harus sama. Nah, oke. Kemudian bagaimana Bu caranya memasukkan ke dalam jurnal umum? Nah,
Jurnal umum yang ditulis terlebih dahulu adalah yang di debit, yang kreditnya belakangan. Nah, contohnya gini. Tanggal 2 Januari ini ya. Kas plus kas debit modal kredit. Berarti harus ditulis di sini. Kita tulis tanggalnya. Ini tahun, bulan, kemudian tanggal. Tadi kas debit, berarti yang ditulis adalah kasnya dulu. Nah, di sini kas. Ya, gini ya. Kemudian yang dikredit adalah modal. Nah, ini berarti modal di bawahnya kas karena dia dikredit dan letaknya agak menjorok ke kanan. Berarti di sini ditulis modal. Nah, nilainya berapa, Bu? Nilainya adalah 15 juta. Nah, di sini kasnya tadi 15 juta debit ya, berarti ditulis di sini 15 juta. Modalnya juga 15 juta. Nah, gini. Setiap terjadi satu transaksi harus digaris. Nah, ditutup dengan garis ya, anak-anak. Nah, seperti ini. Mudah kan? Oke, sekarang tanggal 5. Tadi tanggal 5 itu debitnya adalah beban sewa, kreditnya adalah kas. Berarti yang ditulis yang di debit dulu berarti beban sewa. Nah, ditulis di sini. Beban sewa debit, kemudian kas kredit. Berarti karena kredit dia ditaruh di bawah dan menjorok ke dalam. Nah, nilainya berapa? Nilainya 1.750.000. Nah, di sini ditulis beban sewanya tadi debit 1.750.000. Kemudian kreditnya juga harus sama, antara debit dan kredit harus sama. Jadi harus ditulis dua-duanya. Nah, gini. Setelah itu kita tarik garis. Nah, oke, gini ya, anak ya. Gampang kan ya? Oke, selanjutnya tanggal 6. Nah, kita lihat di sini yang di debit adalah peralatan, kemudian utang usahanya kredit. Berarti yang ditulis dulu adalah peralatan. Ditulis di sini. Peralatan. Kemudian di sini utang usaha. Nah, ditulis di sini. Utang usaha. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1.500.000. Berarti di sini debitnya peralatan 1.500.000, kreditnya utang usaha 1.500.000. Nah, kemudian kita tutup lagi garisnya. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, kemudian tanggal 8. Kita lihat lagi tanggal 8. Di sini ada peralatan, ada 3 tadi ya. Peralatan, debit, kas kredit, utang usaha kredit. Berarti yang ditulis duluan adalah peralatan. Peralatan, karena peralatan yang ada di debit. Kemudian kas kredit sama utang usaha kredit. Berarti menjorok ke dalam. Sama kas sama utang usaha. Nah, peralatannya nilainya adalah 2 juta sesuai harga komputer. Berarti yang di debit 2 juta karena peralatannya nilainya 2 juta. Terus kasnya berapa, Bu? Kasnya yang dibayar ini berarti 750.000. Nah, di kredit kasnya tadi 750.000. Nah, gini kan? Kemudian utangnya berapa, Bu? 2 juta dikurangi 750.000. Nilainya adalah 1.250.000. Nah, ini kan antara debit dan kredit setiap transaksi harus sama. 15 1750 1750 1.500 1.500. Ini 2 juta, ini ada 750 dan 1.250. Nilainya 2 juta ya, gitu ya. Kemudian kita tarik garis lagi. Nah, oke. Tanggal 8 sudah, kemudian sekarang tanggal 10. Nah, kita tulis tanggal 10. Kita geser dulu ya anak-anak ya.
Nah, oke, tanggal 10 ditulis di sini. Ada perlengkapan plus sama kas min. Jadi yang ditulis duluan adalah yang di debit ya. Perlengkapan debit, kas kredit, berarti perlengkapan. Nah, kemudian yang di kredit tadi adalah kas. Oke. Nilainya adalah 1.115.000. Berarti di sini sama, kebetulan ini kan transaksi akunnya hanya ada 2, berarti langsung ditulis angka yang sama ini ya. Dan kita tarik garis lagi. Oke, sudah. Nah, sekarang tanggal 12. Nah, tanggal 12 ya, anak. Nah, tanggal 12 di sini ada kas debit, pendapatan, kredit. Nah, berarti yang ditulis dulu apa? Kasnya dulu ya. Jadi di sini kas sama pendapatan jasa. Nilainya 17.500.000. Nilainya sama ya, 17.500.000. Ini juga 17.500.000. Dan kita tarik garis. Aduh, kecoret deh, nggak ada penggaris ya, kertas pun jadi. Oke. Kemudian tanggal 15 ada beban asuransi debit dan kas kredit. Berarti yang ditulis duluan apa anak-anak? Iya, beban asuransi dulu karena yang letaknya di sisi debit. Oke. Beban asuransi, satunya tadi apa? Kas ya. Ya. Oke, nilainya tadi adalah 1.100.000. Berarti kita tulis di sini 1.100.000. Debit kreditnya sama. Nah, oke, kita garis lagi. Tidak ada penggaris, kertas pun jadi. Nah, oke, selanjutnya adalah tanggal 23. Ya, tanggal 23 ada piutang usaha debit, pendapatan jasa, kredit. Yang ditulis dulu adalah yang di debit, berarti piutang usaha. Piutang usaha, kreditnya tadi adalah pendapatan jasa. Di sini. Pendapatan jasa. Nilainya adalah 3.950.000 rupiah. 3.950.000 rupiah. Oke, transaksinya digaris lagi. Oke ya, sudah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, digeser lagi. Nah, sekarang tanggal 24. Kita lihat tanggal 24 ada peralatan plus, peralatan debit, hutang usaha, kredit. Berarti yang ditulis adalah peralatan dulu ya. Nah, di sini. Peralatan debit, satunya tadi adalah hutang usaha. Nilainya tadi adalah 1 juta. Berarti ditulis di sini debitnya 1 juta, kreditnya juga 1 juta. Oke, kemudian kita tarik garis lagi. Nah, mudah kan anak-anak ya. Jadi yang penting adalah analisisnya benar ya. Kemudian tanggal 29 ada beban asuransi debit dan kas kredit. Berarti yang ditulis dulu adalah beban asuransi debit, kas kredit. Nah, jadi debitnya tadi adalah beban asuransi. Kemudian kreditnya adalah kas. Nilainya 750.000 rupiah ya. Di sini ditulis 750.000 rupiah.
Oke, kemudian kita tarik garis lagi. Yes ya. Lalu tanggal 30 ada, nah, kas, kredit, utang usaha, debit. Berarti yang ditulis dulu yang di debit berarti utang usaha pada kas. Nah, tulis di sini utang usaha kemudian kas. Nah, gini ya. Nilainya Rp2.230.000. Ini 2.230.000 rupiah. Nah, kemudian kita garis. Nah, ini ya. Oke, sudah. Geser lagi. Nah, oke, selesai ya sampai tanggal 30 yang pertama, kemudian tanggal 30 yang kedua. 30 yang kedua di sini ada beban gaji debit dan kas kredit. Berarti beban gaji yang ditulis dulu, kasnya di bawahnya gitu ya. Oke, beban gaji debit pada kas kredit. Nilainya Rp2.120.000 ya. Kemudian kita tarik garis lagi. Oke. Nah, kemudian tanggal 30 lagi. Tanggal 30. Nah, ya, ada kas kredit, utang usaha debit. Berarti yang ditulis duluan yang mana ya anak-anak? Yang ditulis duluan yang di debit. Berarti utang usahanya di debit, kasnya di kredit. Nah, tulis di sini. Utang usaha pada kas. Nilainya adalah Rp750.000. Jadi yang ditulis di sini utang usahanya debit Rp750.000 dan kasnya kredit Rp750.000. Kemudian tanggal 30 yang terakhir ada kas kredit prive debit. Berarti yang ditulis yang di debit dulu. Berarti privenya dulu baru kas. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, jadi segini. Prive debit, kas kredit. Nilainya berapa? Nilainya adalah Rp570.000. Jadi ditulis di sini prive debit Rp570.000 dan kasnya kredit Rp570.000. Nah, ini anak ya. Jadi semuanya sudah ditulis atau dicatat di dalam jurnal umum. Nah, ini sudah selesai. Terus kemudian diapakan? Kita total jumlah debit dan jumlah kreditnya. Jadi dijumlah mulai dari atas sampai bawah sini itu harus dijumlah. Nah, totalnya berapa? Nah, di sini kan ada jumlah. Totalnya adalah dijumlah semua 51.255.000. Yang kredit tadi jika dijumlah semuanya totalnya juga sama 51.255.000 rupiah. Nah, antara debit dan kredit di dalam jurnal umum itu harus sama. Nah, 51.255.000 rupiah. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kesimpulannya tetap pada kesimpulan yang sama. Jadi kita analisis dulu transaksinya, ditaruh di sebelahnya sini. Nah, ditulis akun-akunnya apa yang sesuai dengan transaksi tersebut. Kemudian kita lihat di sini. Nah, masuk debit atau masuk kredit. Jika bertambah masuk di mana, jika akun itu berkurang masuknya di sisi mana, debit atau kredit. Nah, jadi kalau awal-awal kita boleh melihat di sini ya anak-anak ya. Konsepnya adalah ini. Tapi untuk selanjutnya kalian diharapkan paham untuk konsep ini dan tidak
nyontoh lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti ini. Oke, akhirnya terus yang ditulis di jurnal umum itu yang awal itu adalah debit dulu, kemudian yang kredit diletakkan di bawahnya dengan menjorok. Jadi kalau seperti ini, kas debit modal kredit, kas pada modal. Nah, seperti ini juga yang debit di atas, yang kredit di bawah dengan posisi menjorok. Nah, gitu ya. Oke anak-anak, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan nanti boleh menghubungi Bu Yayu secara japri gitu ya, atau ditulis di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat dan difahami ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.